Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dimana pada hari ini kita dapat berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini mendapatkan rahmat, berkah, dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baik, kita lihat apa tema kita hari ini? Tema kita hari ini adalah dampak dari berbuat maksiat menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi dampak berbuat maksiat. Apa pengaruh orang berbuat maksiat? Pasti ada pengaruhnya menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Apa yang pertama? Orang yang berbuat maksiat itu akan tidak tenang hidupnya. Dia akan diliputi oleh rasa gelisah. Gelisah kenapa? Gelisah karena maksiat dan dilakukannya. Dia takut ketahuan atas kesalahan, atas kemaksiatan yang dia lakukan baik sama orang lain ataupun kepada Allah. Hidupnya tenang, hidupnya tidak tenang, hidupnya akan gelisah, jauh dari ketenangan. Jadi itu tadi, dia tidak tenang, dia akan mengalami kegelisahan karena akibat maksiat yang dilakukannya. Dampak yang kedua, akibat daripada orang berbuat maksiat yang kedua adalah dia jauh dari ketaatan. Kenapa? Karena dia suka dengan maksiat. Akhirnya apa yang apabila kemaksiatan itu dilakukan berulang-ulang dan dia suka dengan kemaksiatan itu, merasa nyaman dengan kemaksiatan itu, dia akan semakin jauh dari ketaatan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau dia semakin jauh dari Allah, semakin jauh dia dari hal-hal yang baik, dia dekat dengan hal-hal yang maksiat, akan senang, akan bangga, bahkan dia akan bangga melakukan kemaksiatan itu. Terus kita hindari. Kemudian yang ketiga, apalagi dampak orang berbuat maksiat adalah dia akan jatuh ke dalam lembah kehinaan. Jatuh dalam lembah kehinaan. Kenapa? Karena maksiat itu jadi akan merusak pikirannya, akan merusak badannya. Jatuh kehinaan karena apa? Karena nanti dia akan menjadi semakin malas berusaha. Karena kalau dia maksiat dengan korupsi, dengan mencuri, dengan melakukan hal-hal yang lain, dia merasa gampang untuk mendapatkan sesuatu hal. Jatuh dalam kehinaan. Kemudian dia menjadi badannya juga menjadi badan yang tidak mau berusaha, tidak mau proaktif, tidak mau produktif. Dia akan melakukan hal-hal yang gampang untuk melakukan sesuatu, untuk mencari maisha ataupun rezeki yang tidak halal dengan melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoin tadi. Astagfirullah, itu dampak yang orang yang berbuat maksiat adalah dia akan jatuh kehinaan. Selanjutnya, apalagi dampak daripada orang yang berbuat maksiat adalah akan keras hatinya. Akan keras hatinya, kemudian dia sukar untuk menerima nasihat. Ada orang mengingatkan dia akan marah. Ada orang itu sebenarnya sayang untuk mengingatkan dia untuk segera bertaubat, tapi dia tidak mau karena akan keras hatinya, susah dinasihati, susah masuk kebenaran. Hati-hati kalau kita susah dinasihati, susah masuk kebenaran, dan jangan ada maksiat kepada diri kita. Satu lagi, apa dampak berbuat maksiat? Kita kadang-kadang banyak mengalami kesulitan demi kesulitan. Jadi hati-hati kalau kita kadang-kadang banyak mengalami kesulitan, apa-apa yang kita lakukan kadang-kadang tidak berhasil, ayo introspeksi diri. Bisa jadi mungkin kita ada maksiat-maksiat yang mungkin belum kita bersegera minta ampun kepada Allah. Karena apa? Karena maksiat itu juga akan bisa mengalami kita banyak kesulitan. Kemudian apalagi dampaknya? Maksiat itu juga bisa memancing musibah dari Allah. Apalagi kalau maksiatnya itu secara kolektif bersama-sama. Lihat kadang-kadang banyak bencana alam, musibah yang kadang diakibatkan oleh ulah manusia. Lihat peristiwa Nabi Nuh yang ketika dia tidak mau menyembah Allah, tidak mau mengikuti Nabi Nuh, kemudian Allah memberikan musibah apa? Musibah banjir. Kemudian kalau kita lihat juga banyak musibah-musibah yang diakibatkan oleh ulah manusia. Karena apa? Manusia bermaksiat menebang pohon sembarangan. Manusia bermaksiat kadang-kadang membakar pohon-pohon yang tempat lingkungan hidup dan seterusnya. Akibat kemaksiatan mereka, akibat kerusakan yang mereka lakukan, akibatnya akan menumbuhkan maksiat ataupun bencana. Kemudian juga hati-hati juga kalau kita banyak berbuat maksiat itu akan membuat pikiran kita itu menjadi semakin jauh dari Allah, semakin kita tidak terbuka keberkahan ilmu. Hati-hati.
Jadi kalau kita banyak bermaksiat itu ilmu-ilmu yang diberikan itu nggak ada keberkahannya, tidak didapat, tidak ada maknanya. Ya. Jadi itulah beberapa hal yang bisa kita bahas hari ini. Ada beberapa hal ya dampak berbuat maksiat. Ya, salah satunya tadi akan menimbulkan ketidaktenangan, kegelisahan, kemudian menimbulkan kehinaan, jauh dari Allah, keras hatinya, kemudian juga jauh dari ketaatan, ya. Kemudian juga semakin dia banyak maksiat, semakin dia lalai dari aturan-aturan Allah. Banyak maksiat, dia juga akan semakin badannya akan semakin lemah, pikirannya juga akan semakin lemah, ya. Kemudian juga banyak bermaksiat akan banyak menimbulkan musibah-musibah akibat kerusakan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku maksiat itu. Baik, kita bertekad kepada Allah, jadilah kita orang ketika kita berbuat maksiat, ada kesalahan-kesalahan, segeralah kita fafiru Allah, bersegera kita memohon ampunan Allah. Belum terlambat kita segera memohon ampunan Allah, karena manusia adalah tempat salah dan khilaf. Baik, saya dan para pendengar semuanya, baik sama-sama kita bersegera kepada ampunan Allah, kita perbaiki diri kita lakukan kebaikan demi kebaikan untuk hal-hal yang lebih baik pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan kajian sikat ini bermanfaat. Ada salah, ada khilaf, saya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.